Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan Oke, yaitu konten yang membahas tentang usaha fotokopi, percetakan, serta mereaksi ide-ide usaha yang ada di sekitar kita. Di konten kali ini kita berbicara mereaksi suatu ide usaha yang dijalankan oleh ibu rumah tangga, yaitu dia membuat usaha dari bawang ya. Jadi ibu rumah tangga ini bahkan mantan pembantu, saat ini jadi bos ya. Jadi dari judulnya saja sudah sangat menarik gitu ya. Mantan pembantu jadi bos produksi bawang ya, bawang goreng lah. Jadi bawang goreng, kemudian dengan ide cemerlangnya usaha ini berkembang dan sampai menghasilkan omset yang berlimpah. Oke. Dan konten ini kita ambil dari sebuah channel yaitu Raja Rasa ya. Bagi sobat Nafazan sekalian, silakan di subscribe, di like, di komen pada channel tersebut karena sudah membagikan suatu ide usaha yang menurut kami itu ide usaha yang sangat menarik dan bisa kita contoh menjadi usaha, siapa tahu bisa berguna bagi kita sebagai masukan ide-ide usaha bagi kita semua. Kita tonton dengan hitungan 1, 2, 3. Rentenir itu berat-berat mas, kayak bunga harian itu loh mas, namanya apa sih, Bang Becet itu ya. Ibu saya itu dulu tuh punya itu kayak hampir ada sekitar 10. Alhamdulillah saya setelah rande omah, yang penting masih ada tempat buat berteduh. Uang saya itu kalau tidak salah dulu sekitar 30 juta, tak buat bayarin utang itu 27 juta buat bayar utang orang tua saya. Tapi alhamdulillah Allah tuh maha kaya, Allah maha adil, Allah maha mengetahui. Saya ikhlas lillahi ta'ala tak kasih orang tua saya. Itu jangka 6 bulan saya udah bisa bikin rumah. Dari usaha berambang goreng itu, dari doa restu kedua orang tua saya, alhamdulillah ini di belakang saya ini bisa kebangun rumah ini dari jualan berambang. Kalau produksi itu kan saya ada 2 tempat ya mas ya, di sini sama di Tawangmangu. Kalau yang di sini itu satu harinya sekitar 4 kuintal. Kalau yang di Tawangmangu itu sekitar 2 kuintal. Jadi per hari itu bisa 6 kuintal produksi. Itu 600 kilo. 600 kilo bawang merah. Tiap hari itu Bu ya? Iya, tiap hari. Ini bahan bakunya mas. Iya. Bahan bakunya kita pakai yang apa? Kita tuh pakainya yang bawang pilihan mas. Oh, jadi tidak ada berambang-berambang busuk dicampurnya gitu, tidak ada. Kita semua kayak super. Nih, pilihan semua mas berambangnya. Kayak dari gini. petani mana Bu? Petani daerah mana? Ini dari Pemalang. Pemalang ya? Sebenarnya yang paling bagus itu dari daerah Tawangmangu. Tapi kebetulan ini Tawangmangu sedang tidak musim panen. Ini kalau sehari datang berapa Bu setiap hari Bu? Ini biasanya sehari datang itu 9 kuintal sampai 1 ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sulistiorini. Saya mempunyai usaha berambang goreng atau bawang merah goreng yang beralamatkan di Madigondo, RT 4 RW 4, Grogol, Sukoharjo. Sudah berjalan berapa lama Ibu? Sekitar 8 tahun mas. Dulu itu usahanya bikinnya nggak cuma berambang goreng mas, dari sambal pecel, dari galantin, sama berambang goreng lah. Kebetulan yang maju itu yang berambang goreng. Ini kemasan saya lah. Kalau mau cari yang asli kemasan saya ya mas, ini kalau yang produk saya yang asli itu di bagian badannya itu ada logo bawangnya. Terus di bawahnya itu ada tulisan BBGSA. Ini toplesnya khusus, saya bikin cetakan sendiri. Jadi nggak ada yang nyamain. Jadi ada 2 ukuran, 2 ini asli produk saya. Yang kecil-kecil? Dia punya tempat. Yang kecil itu ukuran 170 gram. Membedakan dengan Awalnya gimana sih Bu ceritanya kok bisa jualan berambang goreng ini Bu? Dulunya itu saya jadi pembantu di Jakarta. 9 tahun yang lalu saya jadi pembantu di Jakarta, ngajak anak saya yang paling kecil. Terus anak saya yang nomor 2, itu kan dia istimewa. Suami saya jualan sayur, anak saya itu ya sering tidak masuk sekolah.
Lama saya di Jakarta itu ya memang nyaman, gajinya lumayan, tapi di satu sisi anak saya yang pertama itu kan jarang sekolah ya Mas. Apalagi anak saya dengan kondisi seperti itu, makanya saya putuskan untuk balik ke Solo, bikin apa-apa bisa dititipkan, dijual-jual gitu. Saya bikin berambang goreng, bikin sambal pecel, bikin galantin juga. Lah, guru-guru anak saya itu pada suka sama berambang gorengnya, terus disuruh bikinin satu toples gitu, kok laku gitu. Terus saya bikin beberapa toples gitu sambil jemput anak sekolah. Anak saya pulang sekolah, tak ajak jualan dulu, keliling. Dulunya pertama cuma 2 kilo, itu tak kupas sendiri, tak potong sendiri manual pakai tangan, dirajang satu-satu gitu pakai cutter sampai kukunya itu habis hitam-hitam. Kalau yang udah langganan saya sejak lama itu pasti tahu kuku saya tuh yang ini, jempol ini hitam kayak gini itu pasti tinggal separuh. Nggak ada kukunya karena habis kena cutter gitu. Tapi ya alhamdulillah dari berambang goreng itu akhirnya anak saya itu tiap hari bisa sekolah. Bu, ini proses apa ya Bu ya? Ini kita mulai dari proses pengupasan. Jadi kita tuh semua masih manual, di kupasnya juga manual. Ini sampai ngupasnya sampai kayak gini Mas, sampai bersih kayak gini. Jadi ibu ini ternyata bisnisnya berambang goreng ya. Jadi berambang goreng itu berarti bawang merah ya, mungkin di Indonesianya ya. Dan prosesnya sangat menarik dari ceritanya dari awal tadi ya. Kita tonton. Setelah dikupas tadi, diiris satu-satu, dipotong satu-satu kayak gini, manual semua. Ini proses pengirisan juga manual ya Bu? Iya, manual semua jadinya seperti ini Mas. Jadinya rapi kayak gini. Awal perjuangannya beratnya gimana sih tuh? Kok dulu kan enggak ada cita-cita punya apa gitu ya. Pokoknya dulu tuh bisa makan, bisa bayar utang, cicilan ya toh. Jualannya tuh kepancang sama anak-anak. Karena waktunya mau jualan, anak pulang sekolah. Waktunya mau jualan, anaknya kadang pas waktu istirahat kan anak saya masih TK kecil itu, masa-masanya kan masih harus ditunggu. Jadi kadang mau berangkat jualan gitu ditelepon gurunya, Bu anaknya nangis suruh nungguin sekolah gitu, di sekolah gitu. Padahal sampai malam hari tuh ngupas berambang tuh sampai dibawa tidur. Jadi mau tidur tuh bawanya berambang buat dikupas. Nanti bangun tidur, utuk-utuk itu anak-anak masih tidur udah ngerajang berambang dulu. Kalau suplainya ini dari mana Bu? Suplainya biasanya saya itu ngambil dari pasar. Ada yang pertama supplier saya itu namanya Bu Heru. Bu Heru dari Blumbang Tawangmangu. Terima kasih Bu Heru. Dulu saya belum punya modal, saya diutangi berambang. Mesti aku nangis Thomas. Saya tuh dulu keluar ke Bu Heru itu pertama cuma 20 kilo. 25 kilo itu naik motor smash dari sini, dari Solo ke Tawangmangu itu tiap pagi. Karena dulu kan enggak berani utang ya Mas ya. Karena juga masih pelanggan baru sama Bu Heru. Lama-lama Bu Heru itu kasihan, saya di pertama kali itu saya dikirimin berambang 3 kuintal. Mbak enggak usah bayar dulu, nanti kalau udah laku dibayar gitu. Alhamdulillah nggih full sampai sekarang masih sama Bu Heru juga suppliernya. Oh, Bu. Ini mau dicuci dulu, direndam air garam. Yang tadi habis diiris dipisah ya Bu ya? Iya. Itu air garam. Air dikasih garam, terus berambangnya dimasukin gitu. Diaduk-aduk. Berapa lama Bu? Enggak cuma gitu, terus ditiriskan. Oh. Ini biar apa Bu kalau dengan Itu biar ada rasanya asin aja Mas. Nah, minyaknya udah panas. Mulai goreng ya Bu ya? Ya, Ini asal bersih ya Bu ya? iya, sampai bening seperti itu. tadi jenengan kan cerita dulu di Jakarta sebagai ini ya Pak, PRT ya? Pembantu. Enggak apa-apa Mas, saya tuh pernah dulu dielok-elok. Oh, eleng-eleng matan babu gitu. Pernah juga. Ada yang gitu kan Bu? Ada, enggak apa-apa lah ngopo nek dadi babu wong ya ora nyolong. Gaweane ya halal ya toh Mas. Saya jadi pembantu ngajak anak saya yang kecil itu, majikan saya namanya dulu Cik Mbue.
Cik B yang ngajarin saya bikin bawang goreng. Kan majikan saya senang banget bawang goreng, Mas. Saya sering suruh bikin itu. Dulu saya masih bawa anak tuh juga ikut Cik B itu, anak saya, susunya, semuanya Cik B. Semoga masih panjang umur ya, Cik. Penting aku nyambut gaya halal, orang rusoi tonggo teparo, orang nyolong gitu wes. Meski mau ada orang bicara apa gitu wes, alah wes angin lalu gitulah, Mas. Karena dulu tuh pokoknya intinya aku kudu duwe penghasilan gitu. Wes arep diomongke wong piye-piye wes ndak digagas gitu loh, Mas. Saya tuh ndak pernah mengira kehidupan saya bisa jadi seperti itu, ndak pernah mengira. Jadi kayak Allah tuh kalau mau membalik kehidupan umatnya itu sungguh-sungguh ndak mengira, Mas. Jadi dari saya yang seperti itu sampai seperti ini ndak pernah mengira, Mas. Dari yang ndak punya rumah sekarang punya rumah, punya kendaraan, punya sawah. Alhamdulillah sekali karena berambang. Nah, itu kalau misalnya usahanya jenengan nanti tambah rame, kira-kira ada keinginan yang ingin diwujudkan? Saya tuh maunya umroh, tapi sama kedua orang tua saya. Alhamdulillah biaya ada, tapi orang tua saya belum mau. Minta doanya supaya orang tua saya tuh mau ikut ibadah, sama nyumbang senilai biaya umroh itu untuk kedua almarhumah mertua saya. Karena selama saya sukses, almarhumah sudah tidak bisa menikmati kesuksesan anak-anaknya. Kalau harapan ke depan untuk usaha ini apa, Bu? Ya, semoga usaha saya terus maju, berkembang, pesanannya lancar, biar anak buah saya bisa terus bekerja, karena banyak yang menggantungkan harapan pada usaha saya, Mas. Kalau kunci keberhasilannya jenengan apa? Kalau saya itu tekun. Pertama tekun, kedua berbakti pada orang tua. Mungkin sepele ya enggak sepele, memang itu harus. Ngapunten, saya tuh meskipun ya almarhumah itu sudah enggak ada, saya sebisa mungkin. Jadi rembang gorengnya itu ternyata dimasukkan ke dalam toples itu sampai penuh ya, baru ditutup. Ya, Masya Allah. Jadi benar-benar penuh full itu ya. Jadi kalau ada sobat Nafazan yang ingin punya usaha atau membeli produk ini, bolehlah dicoba rembang dari ibu ini ya. Oke. Sisihkan uang kita, itu kita sedekahkan atas nama almarhumah. Jadi meskipun orang tua yang sudah tidak ada itu sudah tidak bisa menikmati, insya Allah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sumbangkan atas nama almarhumah itu, insya Allah bisa diterima almarhumah di sana. Ketiga, jangan dengarkan omongan orang yang suka mencaci, suka merendahkan. Saya ini pernah ada pengalaman pahit nggak? Tahun kemarin, saya enggak tahu kenapa ya. Saya ingat banget Desember tahun 2021. Entah cobaan apa ya. Jadi berambang saya, produksi saya itu sore hari goreng, paginya itu melempem. Itu berlangsung hampir selama 2 minggu kalau enggak salah. Seperti itu terus sampai ini ngopo yo Bapak, iki ngopo. Jadi hampir tiap hari, Mas, komplainan banyak sana sini, komplain Mbak, berambangnya melempem. Padahal selama hampir 8 tahun produksi itu enggak pernah seperti itu. Jadi hampir 2 minggu, Mas, saya masih sultan. Saya juga uang bismillah enggak nalar gitu loh. Sore digoreng, paginya melempem. Sore digoreng, paginya melempem, berambangnya itu berminyak semua, itu kayak ndak nalar gitu loh. Tapi ya saya suzon aja lah, mungkin ini berambangnya sing lagi elek gitu. Saya ingat waktu itu pas anniversary ulang tahun pernikahan saya itu, yuk Pak, mungkin awal diri kita kayak dielengke Gusti Allah, yuk saya alhamdulillah sedekah ya ndak seberapa sih. Saya keluarkan sedekah buat orang-orang sekitar, buat ya ada di masjid sana-sana. Setelah itu alhamdulillah bisa berjalan normal lagi, pesanan juga membludak lagi, alhamdulillah gitu. Ya itu sedekah, Mas. Pas sudah sukses seperti ini ya, Bu ya. Ada orang-orang yang masih sirik, yang menuduh pakai itu enggak, Bu? Itu pas dulu baru Ajaran dari ibu ini yang pengusaha rembang goreng ini adalah bagaimana kita memberikan sebagian dari rezeki kita itu untuk orang yang membutuhkannya.
Jadi ketika ada masalah, ini juga bagi kita pelaku usaha bisa kita ambil ibrahnya ya. Kita berinfak, memberikan sedikit rezeki kita, itu ternyata bisa menjauhkan kita dari hal-hal rasa bangkrut, rasa yang merusak usaha kita gitu ya. Dan ini tidak hanya ibu ini saja, banyak yang kita tonton dari video pengusaha-pengusaha yang memang sudah maju dan sukses, rata-rata mereka itu nggak meninggalkan sebagian dari rezekinya itu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak ya. Ya, secara ajaran itu memang dianjurkan, memang secara kehidupan itu memang sudah kebukti ya. Mantap inspirasinya. Awal-awal saya mau bikin rumah itu mas, gur dodolan brambang goreng wae iso gawe omah, iso tuku motor, mestra mungkin ra nganggo apa-apa, mesti nganggo apa-apa gitu. Saya itu ya mas, pembeli reseller tuh semua tamu itu boleh masuk ke belakang, kayak jenengan tadi datang boleh langsung ke belakang karena saya memang nggak pakai apa-apa. Kita jualan ya dodolan wae, saya juga pedagang biasa, kadang rame, kadang sepi. Kalau rame ya alhamdulillah seperti itu, kalau sepi kadang-kadang sehari cuman habis 200-300 toples itu juga sering gitu. Berarti banyak ya Bu yang menuding misal pakai pengelaris gitu Bu? Ya entah banyak entah tidak, tapi saya pernah dengar. Ada saran atau motivasi Bu buat pemula usaha Bu? Jangan cepat putus asa, saya gitu. Jangan cepat putus asa karena tidak mungkin semua itu bisa instan. Mesti kalau pemula itu pasti harus perjuangan dulu ya mas. Jangan cepat menyerah pokoknya. Kerja keras, fokus tujuannya apa, usaha ini maunya dibawa kemana, mau bagaimana. Orang tua melihat kesuksesan dia sekarang gimana? Saya seneng banget mas orang tua ngendi yang tidak seneng anaknya sukses mas, seneng banget orang tua saya juga bangga alhamdulillah bisa mengangkat derajat orang tua saya, seneng banget mas. Kalau ada orang yang mau kerjasama atau pengen jualan gimana Bu? Mau jualan produk saya boleh, mau belajar bikin kayak usaha kayak saya juga boleh main ke sini tak ajari. Dulu ada yang ingat saya malam-malam tuh ada bapak-bapak ke sini mau lihat-lihat mau coba-coba bikin berambang juga. Gini loh Pak, bikinnya gini, pulangnya bapak ingat saya orang Sragen sana, pulang tak bawain wajan satu. Yeah. Pak ini nanti kalau mau bikin ini wajannya enggak, kebetulan kan ada wajan yang nggak kepakai karena saya beralih ke yang lebih besar gitu. Ini nanti dibawa Pak, nanti kalau di rumah mau dibuat coba-coba saya gitu. Nggak apa-apa, kesini aja tak ajarin. Mau jualin juga boleh, mau jadi reseller juga boleh, monggo. Dan nanti kalau banyak yang belajar ke sini terus nambah saingan gitu gimana? Nggak apa-apa mas, saingan saya itu juga udah banyak banget, tapi rezeki itu kan Gusti Allah yang ngatur mas, ya toh. Kan sebaik-baik ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ditularkan ke orang lain, ya toh. Banyak reseller saya, tenaga saya, yang ikut saya bikin sendiri juga ada. Alhamdulillah rezeki saya juga masih banyak juga, alhamdulillah. Jadi seperti yang digambarkan oleh pengusaha ini tadi, bahwasanya memang usaha itu nggak perlu takut dengan kompetitor ya, karena semakin banyak orang yang berjualan itu berarti memang kan secara otomatis barangnya memang dibutuhkan orang kan gitu. Makanya kan kalau misalnya kita ngelihat di pasar-pasar itu tukang baju, tokonya bereret gitu kan, banyak tukang baju semua, akhirnya orang kan cari baju di tempat toko baju kan. Jadi begitu juga usaha-usaha yang lain gitu kan. Kalau kita misalnya usaha A, maka nggak masalah kalau ada kompetitor A lain gitu kan. Karena kalau sudah mengumpul dalam suatu tempat, kan konsumen cari ke tempat itu karena di tempat itu berjualan produk A gitu. Kan seperti itu. Seharusnya tidak takut dengan kompetitor. Apa yang telah dijelaskan oleh ibu ini tadi memang benar gitu kan. Kemudian kalau memang ada orang yang ingin belajar ya kita kasih tahu aja caranya kan, karena ilmu itu semakin kita berikan kepada orang lain semakin bertambah kan ilmu kita. Jadi nggak perlu takut gitu kan. Itulah konsep dalam berusaha gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini tadi. Nggak perlu takut karena rezeki itu
yang nggak kemana. Kalau kata orang tua dulu, rezeki elang nggak akan dimakan oleh macan gitu. Rezeki macan ada sendiri, rezeki elang ada sendiri, walaupun makanannya sama gitu ya. Itu aja. Jadi setiap makhluk yang Allah kasih hidup di dunia ini pasti ada rezekinya atau tidak. Semoga apa yang direaksi hari ini tentang suatu ide usaha rembang goreng ini sangat menginspirasi dan bisa memberikan tambahan ilmu paling tidak bagi kita. Dan kalau ada memang sobat Nafazan yang ingin memulai usaha dalam hal bentuk yang seperti ini, ya ini salah satu bukti bahwasanya usaha apapun termasuk tadi rembang goreng itu bisa berkembang dan maju gitu kan. Tinggal katanya tadi fokus dan tidak mudah menyerah apapun itu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.